Ya, teman-teman, kita akan memperkenalkan kelompok Kubar ya. Kelompok Kubar kalau saya sendiri adalah milik Simbolon, sebelah kiri saya, di sebelah kirinya lagi, di sebelah kanan saya, dan di belakang saya, di sebelah belakang saya sebelah kanan. Ya, nah tadi sudah memperkenalkan, sekarang kita akan masuk ke praktek ya. Yang tadi, ya teman-teman, tadi kita sudah memperkenalkan kelompok Kubar. Nah hari ini kita akan mempraktekkannya. Nah ini bahan-bahan yang kita akan lakukan. Di sini jelas ada 2 lilin, di sini ada 2 gelas, di sini ada mangkok. Ada lagi, ini ada korek. Nah, di sini juga ada air. Nanti yang akan prakteknya yang kedua. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita praktekkan. Ya, teman-teman, inilah praktek yang pertama. Lilin 2 tadi kita buat jaraknya 30 cm. Nah, sesudah 30 cm kita akan prosesnya seperti apa? Kita akan nyalakan. Suaranya kalau jangan kedengaran Pak Jis, pindahkan slide-nya, silakan. Nah, teman-teman sudah menyaksikan bahwa lilin yang dua-duanya sudah menyala. Nanti kita akan tutup dengan gelas, ya. Kita akan tutup. Nah, juga yang ketiga, apa yang terjadi dengan lilin, apakah tetap menyala, apakah dia tetap akan mati. Kita hitung ya, ketiga ya, 1, 2, 3. Nah ini teman-teman, berarti udara yang di dalamnya semakin lama, api yang menyala akan semakin padam. Nah, jadi kehabisan oksigen. Oke teman-teman, kita akan mempraktikkan yang kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang pertama kita siapkan dulu mangkoknya 2, lalu kita masukkan lilinnya, lalu kita isi airnya. Kita kasih airnya sampai garis ini ya, supaya nanti berkelihatan. Sama juga yang ini juga. Nah, teman-teman, sudah kita isi, ada air, ada juga lilinnya. Nah, sekarang akan kita nyalakan kedua lilinnya. Susah teman, panas. Nah teman-teman, sudah kita nyalakan tadi kedua lilinnya. Sekarang kita membuktikan apakah ketika lilin dimasukkan menutup lilin ini, apakah airnya naik atau enggak, ada tekanan tinggi ke tekanan rendah enggak. Kita akan buktikan bersama-sama teman-teman ya. Kita melihat, kita hitungan yang ketiga, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. 1, 2, 3. Nah teman-teman, kita melihat bahwa air yang pertama tadi dia akan, ketika api padam maka airnya akan naik. Artinya bahwa udara yang di dalam tadi dia akan menekan ke dalamnya sehingga mengisap air, dia menjadi naik airnya. Ya, itu percobaan yang kedua. Nah teman-teman, nanti teman saya akan memberikan teorinya. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan landasan teori
percobaan pertama tadi, yaitu pembakaran memerlukan udara. Kenapa tadi pada percobaan pertama ketika lilin dinyalakan di dalam ruangan yang terbuka, lilinnya tetap menyala, tapi ketika ditutup dengan gelas, lilinnya padam. Itu karena pembakaran memerlukan udara. Jadi semakin lama lilin dinyalakan di dalam ruangan yang tertutup, maka oksigen yang didapatkan semakin berkurang sehingga lilin menjadi padam. Dan pada percobaan kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Landasan teorinya adalah kenapa dalam percobaan kedua ketika gelas ditutupkan ke dalam lilin yang diberisikan dengan air yang ada menjadi naik, sedangkan lilinnya menjadi padam. Itu dikarenakan semakin lama lilin dinyalakan dalam ruangan tertutup, maka tekanan yang didapatkan, yaitu oksigen yang didapatkan, menjadi semakin rendah, sehingga oksigen yang ada membuat lilin menjadi padam. Mungkin itu landasan teorinya. Selanjutnya teman saya akan memberikan kesimpulannya. Ya, baik, dari percobaan tadi saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari kedua praktek tadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu pembakaran memerlukan oksigen. Yang kedua, api yang ditutup dengan gelas dalam waktu 3,4 detik akan mati karena di dalam gelas tersebut tidak ada oksigen. Yang ketiga, api yang ditutup dengan gelas juga mati dan air yang di dalam mangkok semakin naik ke permukaan gelas karena oksigen yang di dalam gelas menariknya ke atas. Sekian. Sekarang kami masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan akan dibacakan oleh Ibu Melsa. Baik, ini pertanyaan yang pertama. Mengapa lilin yang menyala ketika ditutup gelas akan padam? Jelaskan. Jawaban pertama yaitu karena ketika lilin ditutupi gelas, udara menjadi berkurang dan habis hingga lilin yang menyala langsung padam karena semua pembakaran memerlukan oksigen. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda dapat menunjukkan bahwa udara memenuhi ruangan? Yaitu dengan cara menyalakan lilin. Ketika lilin terbakar, maka terdapat oksigen di dalam ruangan tersebut karena api bisa menyala karena memerlukan oksigen. Jadi kalau lilin dinyalakan itu menyala, berarti ada oksigen di dalam ruangan tersebut. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda menjelaskan kepada siswa bahwa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah? Yaitu hal ini bisa dibuktikan dengan padamnya lilin dalam ruang gelas karena kehabisan oksigen pada ruangan sehingga membuat tekanan air menjadi naik pada ruang gelas. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan udara sebagai sumber energi. Yaitu udara dapat mendorong atau membantu menyalakan api karena oksigen dibutuhkan pada ruangan. Nah, sekian pertanyaan sesi tanya jawab dari kami kelompok Kubar.